Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di saluran untuk memahami sains ini, khususnya dalam tema memahami evolusi. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai latar belakang dari teori evolusi itu. Saya kira akan ada saja di antara Anda yang bertanya-tanya, mengapa orang kok bisa sampai kepada gagasan evolusi? Kok bisa muncul pemikiran tentang evolusi itu? Kemudian, mungkin juga ada yang bertanya, mengapa evolusi itu mendapat tempat yang baik, diterima dengan cukup baik di kalangan dunia sains, khususnya biologi. Sains tentang kehidupan. Saya kira pembahasan ini cukup penting karena dengan demikian kita bisa memahami beberapa hal yang berkaitan dengan kelebihan dari teori evolusi. Saudara-saudara, ketika manusia, seorang bayi lahir, dia tidak tahu apa-apa, tetapi kemudian dengan rasa ingin tahunya yang sangat besar, dengan berfungsinya indranya yang terutama adalah indera penglihatan, maka dia seperti hard disk atau memori yang masih kosong, sangat mudah terisi. Dengan cepat pengetahuannya bertambah. Sejalan dengan pendidikannya, dia mulai belajar bahwa objek-objek yang ada di sekitarnya yang sangat banyak macamnya itu bisa dipilah, dikelompokkan ke dalam kelompok makhluk hidup dan yang bukan makhluk hidup. Kemudian dia juga belajar bahwa makhluk hidup itu ada yang hewan, tumbuhan. Mungkin juga kemudian sejalan dengan pendidikannya, dia belajar juga bahwa ada makhluk hidup lain yang selain hewan dan tumbuhan, misalnya fungi, jamur, bakteri dan sebagainya. Nah, dengan hewan dan tumbuhan saja yang terlihat dengan mudah di sekitarnya, dia sudah bisa menyaksikan betapa banyaknya macam makhluk hidup. Di antara hewan berapa banyak macam hewan, di antara tumbuhan betapa banyak macam tumbuhan. Sejalan dengan wawasannya yang semakin luas, dia banyak membaca, dia banyak menonton video dari berbagai tempat. Dia juga tahu bahwa makhluk hidup itu ada yang di tempat lain ada, tapi di tempat dia tidak ada. Begitu pula sebaliknya, yang di tempat dia ada, di tempat lain tidak ada. Dia juga tahu bahwa ada jenis-jenis tertentu yang ada di mana-mana, tetapi agak berbeda. Misalnya, beruang. Di Indonesia, di Kalimantan, ada beruang, tetapi ukurannya kecil, warnanya coklat. Di Amerika, dia tahu dari membaca atau video bahwa di sana ada beruang juga, warnanya coklat juga, tetapi ukurannya lebih besar. Lalu di daerah kutub utara itu ada beruang juga yang warnanya putih dan ukurannya juga besar. Itu contoh jenis-jenis makhluk yang ada di banyak tempat, tetapi agak sedikit berbeda satu dengan yang lain. Nah, bagi orang-orang tertentu yang mau berpikir lebih jauh, dia tidak hanya sekedar melihat fenomena itu, tetapi kemudian bertanya, kenapa bisa demikian? Mengapa ada begitu banyak jenis makhluk hidup? Mengapa jenis yang ini hanya ada di sini, jenis yang itu hanya ada di situ, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang berkaitan dengan keanekaragaman makhluk hidup itu, bagi sebagian orang lagi, itu dicoba untuk dijawab. Mengapanya itu dijawab. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan itulah kemudian salah satu di antara gagasan yang muncul adalah evolusi. Ada banyak penjelasan yang lain, versi lain. Misalnya yang menekankan tentang yang dipengaruhi oleh animisme misalnya, yang dipengaruhi oleh agama, beda lagi penjelasannya. Nah, salah satu di antaranya adalah yang
diwarnai oleh pemikiran tentang evolusi. Jadi pada dasarnya gagasan evolusi itu muncul dalam upaya untuk menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Ya. Kalau hanya penjelasan saja tentu bisa berbeda, tidak ada bedanya satu dengan yang lain, hanya berbeda versi saja. Tapi kualitasnya itu sama. Nah, di mana kelebihan dari teori evolusi dibandingkan dengan penjelasan yang lain, sehingga di dalam bidang sains penjelasan ini lebih diterima. Ya. Sebenarnya di dalam biologi itu ada fenomena yang lain selain keanekaragaman, yaitu adalah keseragaman atau persamaan. Memang ada banyak makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi di antara semua itu tidak ada yang 100% berbeda. Ada saja persamaannya. Seberbeda-bedanya dua jenis makhluk, ada saja persamaannya. Paling tidak persamaan itu adalah yang berkaitan dengan ciri dasar dari makhluk hidup, yaitu tubuhnya terdiri atas sel, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, mengapa bisa seperti itu? Mengapa ada persamaan-persamaan di antara jenis-jenis makhluk hidup? Jadi ada dua fenomena tadi, berbeda-beda, tapi sebenarnya ada persamaannya. Sama, ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Mengapa demikian? Nah, penjelasan seperti ini, dua sisi seperti ini, akan merupakan penjelasan yang sangat berdampak terhadap sains, khususnya biologi, karena dua hal tadi adalah fenomena yang sangat mendasar di dalam biologi. Dan evolusi bisa menjelaskan itu dengan cukup baik sehingga bisa diterima di kalangan sains. Bagaimana penjelasannya? Kita ingat lagi di video sebelumnya bahwa teori evolusi itu mengajarkan kepada kita bahwa jenis-jenis makhluk hidup itu berkerabat karena asal-usulnya sama. Ya, itu salah satu. Kemudian jenis-jenis makhluk hidup itu beradaptasi terhadap lingkungan sebagai buah dari yang disebut sebagai seleksi alami. Nah, dengan dua hal tadi saja kemudian bisa dijelaskan. Karena asal-usulnya sama, maka ada persamaan. Karena beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda, maka terdapat perbedaan. Saya selalu mengambil contoh antara nasi, bubur, lontong, kemudian ketupat. Itu ada perbedaan jelas. Tetapi juga ada persamaannya. Nah, mengapa ada persamaan? Itu karena mereka berasal dari asal yang sama, yaitu beras. Ya, gizinya kurang lebih sama kandungannya, mungkin berbeda kadarnya, tetapi jenisnya sama. Ya. Asalnya sama, sehingga sifat-sifat dasarnya pun sama. Tetapi berbeda karena mendapat perlakuan yang berbeda ketika dimasak. Untuk memasak nasi, ya, kadar airnya lebih sedikit. Lalu kalau banyak airnya menjadi bubur. Untuk menjadi lontong harus dibungkus dengan daun pisang, misalnya. Kalau dibungkus dengan daun kelapa akan menjadi ketupat dan sebagainya. Ya. Jadi asal-usul yang sama itu menjelaskan persamaan, sementara adaptasi menjelaskan perbedaan. Dan kita juga belajar bahwa evolusi mengajarkan spesies itu bertambah banyak, dan itulah yang kemudian menjelaskan lagi mengapa terjadi keanekaragaman yang sangat besar di kalangan makhluk hidup di bumi. Ada satu fenomena lain di dalam biologi yang juga penting, mendasar, yaitu bahwa di dalam sebuah ekosistem alami, komponen-komponen makhluk hidup di dalamnya itu berinteraksi satu dengan yang lain secara harmonis. Sehingga ekosistemnya menjadi seimbang dan bertahan stabil dari waktu ke waktu.
Pertanyaannya kemudian adalah mengapa demikian? Evolusi lagi-lagi menjelaskan dengan caranya, yaitu bahwa karena di dalam ekosistem itu terjadi interaksi dan setiap makhluk hidup itu beradaptasi terhadap lingkungannya, termasuk terhadap lingkungan biotiknya, terhadap makhluk hidup yang lain di sekitarnya, maka terjadilah saling adaptasi di antara sesama makhluk hidup. Karena saling adaptasi itulah menjadi saling penyesuaian. Karena saling penyesuaian itulah maka hubungannya menjadi harmonis. Nah, 3 fenomena dasar tadi di dalam biologi, siapa yang berhasil menjelaskannya akan menjadi memberikan penjelasan yang paling dasar dalam biologi. Sampai saat ini yang bisa menjelaskan seperti itu dengan baik sekaligus terhadap 3 fenomena tadi adalah evolusi. Ya. Itulah kelebihan dari evolusi dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, ada satu hal lain lagi ya, yang berkaitan dengan sifat dari sebuah teori. Teori itu semakin bagus apabila semakin bisa menjelaskan berbagai hal. Tetapi selain itu, teori akan semakin bagus apabila dia bisa memprediksi hal-hal yang belum ada, belum ditemukan. Nah, sifat prediktif dari evolusi itu sudah dibuktikan. Ketika evolusi mengajarkan bahwa ada kekerabatan di antara berbagai spesies, maka bisa diprediksi akan ada jenis-jenis yang ditemukan bersifat antara. Ya. Kalau dikatakan bahwa unggas berevolusi dari reptil, maka ketika itu ya belum ditemukan, diprediksikan akan ada ditemukan fosil-fosil yang sifatnya mengantara, intermediate antara reptil dengan unggas. Dan beberapa waktu kemudian prediksi itu terbukti dan semakin banyak bukti-bukti yang ditemukan. Semakin banyak missing link ya, antara 2 entitas yang ada sekarang. Missing link itu yang kemudian memberi petunjuk bahwa 2 entitas tadi adalah berkerabat. Jadi evolusi bisa mendapat tempat yang baik karena daya penjelasannya, menjelaskan apa yang ada, kemudian daya prediksinya. Nah, dengan 2 hal tadi, maka evolusi diterima di kalangan sains, sementara belum ada yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.